Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pengantar perkuliahan kita, di mana hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7, di mana untuk pertemuan ke-7 ini kita harus membahas dengan topik kriteria ketuntasan minimal. Perlu kita ketahui bahwa di dalam materi ini kita dituntut bagaimana kita bisa memahami dan menentukan KKM pada mata pelajaran PAI dan Budi-Pekerti. Itu ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kita ketahui, bahwa pertama kita harus membahas tentang bagaimana konsep dan dasar menentukan kriteria ketuntasan minimal, kemudian bagaimana pula menentukan kriteria ketuntasan minimal di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi-Pekerti. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya nanti kita sangat berharap kepada kelompok yang tampil, yaitu kelompok 4, yang akan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan pembahasan ini. Namun perlu Bapak sampaikan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui bersama, di mana di dalam materi kita ini, bentar Bapak akan coba untuk screen ya. Bapak punya materi tahun 2009 di penentuan KKM ini. Sementara tidak ada yang terbaru. Nah, apa itu KKM? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal di dalam menentukan ketentuan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini bisa SD, SMP maupun SMA dan sederajat. Nah, KKM yang pada akhirnya jaringan satuan pendidikan ini untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Terkait dengan ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita di dalam menentukan KKM itu. Yang pertama ada yang namanya inteks, kemudian ada kompleksitas, dan ada daya dukung. Nah, ketiga pertimbangan inilah di dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. Terkait dengan hal ini tentu ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan untuk mengantar perkuliahan kita pada hari ini. Di antaranya adalah ini kalau kita lihat contoh KKM pada KTSP ya, di mana KKM itu awalnya ditentukan pada tingkat indikator. Setelah indikator kemudian pada tingkat kompetensi dasar. Setelah kita menemukan KKM kompetensi dasar, nanti barulah bisa kita menentukan KKM standar kompetensi. Dan setelah kita menentukan standar KKM standar kompetensi, barulah kita akan menentukan KKM mata pelajaran. Kan tetapi berbeda di saat kita masuk di dalam kurikulum 2013, di mana pertama tetap kita menentukan KKM indikator, kemudian kita akan menentukan KKM kompetensi dasar. Nah, pada standar kompetensi ini berbeda ya, di mana untuk standar kompetensi ini tidak lagi berlaku pada kurikulum 2013, maka KKM yang ditentukan pada bagian ini adalah KKM tema ataupun pokok bahasan. Nah, dari pokok bahasan inilah nanti diambil rata-ratanya menjadi KKM mata pelajaran. Nah, itu saja barangkali yang perlu Bapak sampaikan terkait yang tersebut. Nah, ini ada contoh rumus yang digunakan ya. Ada rumus dengan menggunakan tafsiran ya, tafsiran kriteria menggunakan poin ya, poin seperti angka 1 sampai angka 3.
Misalnya contohnya, ketentuannya seperti ini. Kompleksitas yang disebutkan yang tinggi itu angkanya 1 nilainya. Kemudian yang sedang itu 2, kemudian kompleksitas rendah itu 3. Daya dukung 321, kemudian impact 321 juga. Jadi berbeda dengan kompleksitas, di mana kompleksitas itu dari tinggi ke rendah itu nilainya 1, 2, 3. Kemudian selain format itu ada juga dengan menggunakan rentang nilai. Nah, rentang nilai kompleksitas yang tinggi itu nilainya dari 50-94, sedang 65-80, rendah 81 sampai 100. Sementara untuk daya dukung dan impact, tinggi itu 81 sampai 100, kemudian sedang 65 sampai 80, kemudian nilai rendahnya adalah 50 sampai 64. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita terkait dengan hal tersebut. Barangkali itu saja pengantar Bapak pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan kepada kelompok yang akan menyajikan materi kita pada hari ini, kelompok 4, untuk mempresentasikan isi makalahnya melalui video. Terima kasih.